Ada, betul waktu itu dia mau ikut SHS kalau nggak salah ya. Saya ingat itu mau ikut SHS, kami sampaikan kalau mau ikut SHS ratusan juta. Lalu apa yang dilakukan? Kita putuskan dispute dan sempat waktu itu kepolisian menangkap direktur hulu. Iya yang mulia. Izin melanjutkan yang mulia. Pak Ahok, kami ini dari kilang Pertamina Internasional. Pak Sani Dinar Saifuddin dan VP Feedstock Pak. Soal minyak mentah. Jadi pertanyaan kita pasti berbeda karena yang sana produk kilang. Ya bagi kami ya sudah. Terus produksi yang dipesan sudah. Jadi itu memang bagian mesti tanya kepada ke operasional ya. PT KPI Oke. operasional. Dakwaan tahanan Pak Yoki ada pada saat Pak Yoki menjabat di KPI maupun di PIS Pak. Jadi mungkin saya akan nanyakan mengenai menjelaskan bahwa pada saat Bapak menjabat sebagai komisaris itu keuntungan Pertamina itu ada kenaikan. Lupa itu. Itu juga. Jadi kita bisnis saja. Kalau memang tetap bisnis. ya kan kita dagang ya. Stok juga terbatas tempat stoknya. Kalau ini lagi kurang banyak yang butuh, 10 menit kita lanjutkan lagi. Demikian sidang diskurs. apa yang saya sampaikan di sidang terbuka boleh saudari kutip itu aja. Pak, Ngomong lagi benar ya. ada oplosan nggak Pak ternyata? Kan terbukti nggak ada oplosan kan, blending kan. Blending ya Pak ya? Iya. Korupsi 285 triliun benar nggak Pak? Saya juga nggak tahu hitungannya gimana. Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah yang melibatkan Kerry Adrianto Riza dan 17 terdakwa lainnya terus bergulir. Kerry didakwa terlibat dalam dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan merugikan negara sebesar 2,9 triliun rupiah. Terdakwa Kerry Adrianto Riza membantah tuduhan jaksa penuntut umum. Putra Riza Khalid itu mengklaim angka 2,9 triliun rupiah merupakan kewajiban pembayaran sewa tangki BBM. Selain Kerry, ada 17 terdakwa yang diduga terlibat dalam kasus ini. Salah satunya adalah ayah Kerry, Riza Khalid. Total kerugian negara akibat kasus ini mencapai 285 triliun rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Tangki yang di sekitar tidak ada. Di luar Banten. Polres Metro Jakarta Selatan telah memeriksa 6 orang saksi terkait kematian selebgram Lula Lava di kamar apartemennya di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan AKBP Iskandar Syah mengatakan ke-6 saksi yang diperiksa yakni yang berada di lokasi kejadian saat itu. Berdasarkan keterangan saksi, petugas telah mendatakan kronologi dan barang bukti dari lokasi kejadian. Dapat dilaksanakan oleh TKP dan kami sudah memeriksa untuk melaksanakan klarifikasi pada saksi-saksi yang ada di tempat kejadian perkara yang melihat, menyaksikan dan mendengar. Dari saksi-saksi tersebut kita mendapatkan suatu alur cerita dan barang bukti yang ada di tempat kejadian perkara juga sudah kita amankan dan akan kita proses lebih lanjut karena beberapa membutuhkan keterangan dari laboratorium forensik. Sampai saat ini dugaan untuk pacarnya ada dari keterangan bahwa ada di TKP. Oleh karena itu, jadi kita tetap melakukan klarifikasi dan saudara RA ini pacarnya kooperatif dan akan hadir pada pemeriksaan atau klarifikasi di Polres Metro Jakarta Selatan. Lebih lanjut, AKBP Iskandar Syah menambahkan jika kekasih Lula, Reza Arab, saat kejadian berada di lokasi. Reza Arab sendiri telah menjalani pemeriksaan pada Senin malam hingga Selasa dini hari. Polisi menyebut Reza Arab mendapat sebanyak 30 pertanyaan dari penyidik. Sementara itu, bukti-bukti sendiri telah dikirimkan ke laboratorium forensik. Meski begitu, pihak kepolisian belum bisa memberikan kesimpulan perihal penyebab kematian selebgram 26 tahun itu lantaran masih menunggu keterangan pihak rumah sakit.
semua udah semoga udah kirim doanya juga buat Lula. Isak tangis keluarga tak terbendung saat jenazah selebgram Lula Lava dimakamkan di Pemakaman Umum Rawat Rate, Jakarta Timur. Termasuk musisi sekaligus YouTuber Reza Arab yang tak kuasa menahan tangis. Sementara tangis ibu Lula Lava pecah saat jenazah masuk ke liang lahat. Ia tak kuasa menahan tangis melihat jasad putrinya dikuburkan. Datang semua udah semoga udah kirim doanya juga buat Lula. Doain yang terbaik. Enggak, Lula nggak pernah cerita apa-apa mengenai sakitnya, dia juga nggak pernah cerita. Saya tahu dari orang terdekatnya, dia membantu sama asisten. Nggak ada. Selebgram Lula Lava ditemukan meninggal dunia di sebuah apartemen di kawasan Dharma Wangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Jumat malam. Dalam sebuah foto yang beredar memperlihatkan selebgram Lula Lava ditemukan meninggal dunia di dalam kamarnya. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Kasus fitnah ijazah Joko Widodo di Polda Metro Jaya terus bergulir. Hari ini, kubu Roy Suryo menghadirkan akademisi Rocky Gerung sebagai saksi sekaligus ahli untuk memberikan keterangan pada penyidik. Sebagai ahli yang meringankan Roy Suryo CS, Rocky Gerung menjelaskan tentang metodologi penelitian yang dilakukan Roy Suryo CS. Di hadapan penyidik, Rocky dengan tegas mengatakan sebuah penelitian tidak ada unsur pidana, apalagi unsur pencemaran nama baik yang bersifat subjektif. Bang, lihatnya. Dia tersangka karena ada urusan tadi, dia anggap menghina, mana ada penelitian yang isinya menghina. Kan itu intinya kan. Menghina atau mencemarkan nama baik itu adalah reaksi publik atau terutama reaksi kalangan Pak Jokowi terhadap Dr. Tifa kan. Begitu. Coba tanya misalnya, lawyernya baca nggak buku itu tuh, mengerti nggak apa itu hermeneutic of suspicion, mengerti nggak apa itu cognitive science, mengerti nggak apa itu neurofilosofi, kan mereka nggak paham. Jadi mereka ambil bagian yang sensasional untuk menjebak Tifa di dalam soal yang disebut ada unsur pidananya. Meneliti itu nggak ada unsur pidananya itu. Berarti nggak ada pencemaran nama baik, ujaran kebencian berdasarkan SARA ya? Ya apa dasar mencemarkan nama baik, mau namanya aja bukan namanya nggak diketahui. Relasi personal itu yang memungkinkan terjadi pencemaran nama baik. Kalau saya dendam pada orang, saya cemarkan nama baiknya. Jika tak ada unsur pidana, maka Rocky menilai bahwa penetapan Roy Suryo, Rizwan Syah dan Dr. Tifa sebagai tersangka tidak tepat. Polemik soal ijazah Joko Widodo seharusnya bisa diselesaikan secara rasional, ilmiah tanpa ranah pidana. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.